Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban salima wa niyatan khalisah wa akhlaqan karimah. Tayyib Bapak Ibu jamaah yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan inayah, rahmat, taufik dan keberkahan baik dalam ilmu, amalan maupun apa yang Allah telah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dunia kita, menjaga agama kita dan juga akhirat kita, dan semoga Allah memudahkan kita segala perkataan perbuatan yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Kita lanjutkan materi kitab Riyadhus Shalihin sampai bab yang ke-16, perintah menjaga sunnah beserta adab-adabnya. Dulu sudah pernah kita sampaikan ayat-ayat yang berkaitan dengan bab ini, dan kita juga sudah menjelaskan yang dimaksud dengan sunnah di sini bukan sebagaimana yang didefinisikan atau yang biasa dipakai oleh para fuqaha, yakni amalan yang bila dilaksanakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak mengapa. Tapi sunnah di sini meliputi akidahnya Nabi, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, adabnya, dakwahnya, dan semua yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah, jalan atau tariqah yang dilalui dan diamalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat sudah kita baca. Sekarang kita tinggal melanjutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal da'uni ma taraktukum, biarkan aku terhadap apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah kathratu su'alihim, banyaknya pertanyaan mereka, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan penyelisihan mereka kepada nabi-nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai', bila aku larang kalian tentang sesuatu perkara, aku larang kalian, fajtanibu, maka jauhilah perkara tersebut. Wa idza amartukum bi amrin, dan bila aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan sesuai kemampuan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan hadis ini sudah ada di kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-8. Mungkin ada pelajaran Arba'in di Masjid Al-Ikhlas nggih. Ya, tidak apa-apa untuk kita kembali mengulang dan murajaah.
terkait dengan hadis ini. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum. Hadis ini memiliki asbabul wurud, ya, memiliki sebab, yakni dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyampaikan tentang kewajiban haji. Kewajiban haji ini terdapat dalam kisah Al-Aqra Ibnu Habis dari Bani Tamim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha farada alaikumul hajja fahujju. Sesungguhnya Allah wajibkan haji atas kalian, maka kalian hendaklah berhaji. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menjelaskan tentang wajibnya ibadah haji, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan berapa kalinya. Ya. Namun yang jelas haji itu wajibnya 1 kali. Maka Aqra bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah kewajiban haji itu adalah setiap tahun ya Rasulullah? Mungkin yang ada di benaknya Aqra bin Habis, karena ketika itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Madinah, dan tentunya orang-orang Arab dan yang tinggal di sekitar Arab itu kan mudah untuk melaksanakan ibadah haji, dan mungkin belum terpikirkan oleh Aqra bin Habis bahwa Islam itu nanti akan sampai ke seluruh penjuru dunia. Maka kita mungkin bisa maklumi maksud beliau, ya kan mudah sekali untuk melaksanakan haji itu. Bahkan diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma itu bisa haji puluhan kali, kalau tidak salah 60-an kali. Ya, umrahnya bisa ribuan, karena memang tinggal di sana. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk mukjizat beliau, ya, beliau tahu bahwa nanti ada orang-orang yang tidak, ya sangat berat kalau seandainya diwajibkan setiap tahun, termasuk kita. Berat kalau setiap tahun melaksanakan ibadah haji. Mau sekali saja antrinya berapa tahun? Nah iya, apalagi setiap tahun. Ya. Bahkan ada yang menggugurkan kewajiban haji untuk kasus seperti yang ada di Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, maka Nabi SAW menimpali, lau qultu na'am laujibat. Kalau seandainya aku katakan iya, pasti akan diwajibkan. Walamma stata'tum, dan kamu pasti tidak sanggup, tidak mampu kamu. Ya. Dharuni ma taraktukum, biarkan aku. Kalau aku diamkan sesuatu perkara, beliau tidak perjelas, beliau tidak rinci, dan juga beliau membiarkan itu. Pokoknya haji itu wajib, minimalnya ya, sekali dalam seumur hidup. Nggak usah ditanya macam-macam gitu kok, setiap tahun, ya. Faida ahlaka man qablakum kathratu masailihim, sebab binasanya umat sebelum kalian banyak tanya dan penyelisihannya kepada nabi-nabi mereka. Dan pertanyaan yang disampaikan oleh Aqra bin Habis ini adalah pertanyaan yang diharamkan saat masih turun wahyu. Pertanyaan yang diharamkan saat turun wahyu. Karena model pertanyaan itu banyak. Contoh, pertanyaan yang enggak penting gitu loh. Pertanyaan yang enggak mutu kalau bahasa kita itu. Apakah itu pernah ditanyakan kepada Nabi sallam? Iya. Ya. Ada yang bertanya kepada Nabi sallam, "Ya Rasulullah, aina abi?" Ya Rasulullah, di mana bapakku? Paham maksudnya?
tanya kepada Nabi, bapaknya sudah meninggal. Dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, di mana bapakku? Ini pertanyaan penting nggak seperti ini? Ya, tidak penting seperti ini. Ya, akhirnya Nabi SAW jawab setelah dia agak mendesak untuk mengetahui di mana bapaknya. Abi wa abuka finnar, bapakku dan bapakku di neraka. Ya. Juga ada pertanyaan yang tidak mutu juga, ya, yang dulu pernah ditanyakan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau termasuk pertanyaan atau perkara yang Allah sembunyikan, ya. Misalnya bertanya tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha, mereka tanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Ya. Ada juga sahabat yang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Ma'addatta, apa yang telah kau siapkan? Ya, apa yang telah kau siapkan? Nabi balik bertanya, kok tanya tentang kiamat itu kapan? Nabi Jibril sama-sama nggak tahu kapan hari kiamat itu. Ya. Ada juga model pertanyaan, ya, yang mana model pertanyaan itu istilahnya mustahil terjadi. Ya, misalnya pertanyaan atau pertanyaan, gimana kalau sholat di bulan itu gimana caranya? Ini kan pertanyaan, kalau bukan astronot kan napa jenengan ya pengen tekan bulan. Ya, sholat di bulan bagaimana? Atau kalau kejadian saya sholat di depan Ka'bah, tiba-tiba Ka'bahnya terbang, boleh nggak tanya-tanya seperti itu? Tidak boleh, ya, tidak boleh, tidak manfaat. Maka termasuk di antara adab bertanya itu, tanya yang perlu saja. Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu taala anhu, beliau jarang mau tanya kepada Nabi itu apa ya? Ya, makanya termasuk di antara keberadaan adanya orang-orang Arab Badui, ya, ini ya banyak memberi paling tidak ilmu yang didapat dari pertanyaan-pertanyaan Badui itu, ya. Kemudian Nabi memberikan jawaban, para sahabat akhirnya mendapatkan ilmunya juga. Ya, kan orang Arab Badui itu kalau tanya kan ya nggak seperti sahabat-sahabat, mereka punya adab gitu loh mau tanya. Tapi orang Badui, ya, mereka tanya itu macam-macam, dan tingkah laku mereka pun juga, ya, berani gitu loh. Ya, kadang menyebut Nabi Muhammad dengan sebutan Muhammad begitu saja. Tapi kalau sahabat tidak. Ya. Para sahabat mereka mendapatkan seperti pengakuannya salah seorang sahabat, di mana mereka mereka malu, segan, ya, bukan malu, ya, segan, ta'zim. Ya, ada haibah pada diri Nabi SAW, sehingga mereka enggak serta merta sering tanya itu enggak. Ini menunjukkan, ya, keagungan beliau di hadapan para sahabat, ya. Dan mereka, jenengan pirsa mboten, misalnya seorang dayang di suatu kerajaan, ya, ketika melayani atau bermuamalah dengan raja, apakah banyak, kalau bahasa kita banyak cincong gitu, ya, banyak tanya, banyak ngomel? Ada nggak seperti itu? Ya, karena apa? Karena ada penghormatan, ada pengagungan. Bukan seperti orang-orang yang mereka mengkritisi hadis-hadis Nabi, kurang hormat kepada Nabi, padahal Allah merintahkan, ya, kepada kaum muslimin, kaum mukminin untuk wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, memuliakan, mengagungkan Rasulullah SAW. Bahkan adab bermuamalah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, wahai orang yang beriman, ya, wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya, janganlah kamu angkat suaramu melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan
janganlah kamu berbicara dengan pembicaraan yang modelnya sama dengan ketika kamu bicara dengan temanmu. Bicara dengan Nabi itu beda adabnya dibandingkan dengan kawan, dengan teman. Itu adab yang Allah ajarkan dalam awal surah Al-Hujurat, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, supaya amalmu tidak hapus sedangkan kamu tidak menyadarinya. Bapak Ibu rahimanillah wa iyyakum wa azanillah wa iyyakum jami'an. Jadi itu faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, ya, dari sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perkataan ini. Kemudian faedah lain yang bisa kita ambil, ada pertanyaan yang tujuannya itu untuk apa ya? Ya ngayal itu loh ya. Ngayal. Ya. Contoh, apa yang dilakukan oleh Bani Israel ketika terjadi pembunuhan di tengah mereka, di mana tidak diketahui siapa si pembunuh. Hampir-hampir di antara mereka terjadi pertumpahan darah gara-gara persoalan orang yang mati tersebut yang tak diketahui siapa pembunuhnya. Mereka pun akhirnya mengadu kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam disebutkan di surah Al-Baqarah, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Harusnya kalau mereka sami'na wa ata'na, selesai. Ini jadi ibrah untuk kita kaum muslimin. Ini terjadi pada kalangan Bani Israel. Tapi mungkinkah terjadi pada kaum muslimin? Sangat mungkin terjadi. Ketika sudah jelas bagi mereka qala Allah qala Rasul, istilah bahasa kita itu nganyang gitu loh. Tahu nganyang? Nawar. Nawar, ngayal, bin randang dilakoni. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ya kangelan sing lakoni. Ya, bahkan terus akhirnya ditinggal kayak. Ini terjadi pada Bani Israel. Allah memerintahkan mereka di sini, ya, mereka kan ada masalah, ya, mengadu kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa yang memberikan solusi bukan beliau, Allah. Lafalnya kan jelas, innallaha, sesungguhnya Allah. Kalau seandainya sesungguhnya aku memerintahkan kalian menyembelih sapi betina, ya mungkin rada dengayal, ya mungkin, ya. Tapi kalau Allah yang memerintahkan mereka, bukankah mereka juga percaya Nabi Musa itu nabi mereka, utusannya Allah Subhanahu wa taala? Tapi apa kata mereka? Atattakhiduna huzwa, apakah kamu tidak menjadikan kita itu bahan tertawaan? Enggak masuk akal lah. Masuk urusan ini mau mencari siapa pembunuhnya, dalangnya siapa, kok malah disuruh nyembelih sapi betina. Tidak relevan ini. Ini loh orang yang suka ngayal sama hadis Nabi, ya, terus mengotak-atik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak benar hadisnya, ini enggak benar ayatnya, enggak sesuai dengan akal manusia. Mirip enggak dengan perkataannya orang Bani Israel? Mirip, ya. Allah berfirman, Nabi ya bersabda, tapi disalahkan, bukan itu maksudnya, ya, atau disimpangkan, dipalingkan, atau ditolak, ya. Ini juga termasuk atattakhiduna huzwa, kamu menertawakan kami, ya, dengan perintah seperti itu, kamu menertawakan kami, ya. Apa bisa, ya, sapi betina disembelih terus nanti bisa menghidupkan orang yang mati? Ini sungguh nggak masuk akal. Mungkin ketika itu jenengan sing dikon ngono mungkin ya podo ya. Sami mboten kira-kira.
Seandainya posisi jenengan seperti Bani Israel gitu loh. Ya, misalnya ada terjadi orang meninggal dunia enggak diketahui ya siapa yang membunuh. Terus ada perintah kepada jenengan ya dari Rasul. Ya, suruh nyembelih sapi betina. Ora hari raya kurban kok nyembelih kurban iki piye? Gitu enggak ada yang nyeletuk begitu enggak kira-kira? Ya. Iya, yang nggo kurban ngono ya masuk akal lah iki. Ora apa-apa kok nyembelih sapi betina. Ya, terus jadi mereka mendasarkan ya apa itu akal mereka, pemahaman mereka yang lemah. Seperti iblis juga. Iblis ketika Allah perintahkan sujud kepada Adam, mosok aku luwe apik ya, aku diciptakake saka geni kon sujud karo wong sing diciptakake saka lemah. Wah, iki menghinakan diriku. Gitu kan? Secara akal kan begitu, tapi akal orang yang lemah. Terus jadi ini penting Bapak Ibu sekalian supaya kita beragama itu pakai dalil, jangan pakai akal. Kalau kita mendewakan akal, itu nanti akan nolak dalil banyak. Ya, akan banyak menolak dalil kalau akal yang dikedepankan, dan ini banyak aqlaniyun, ya, orang-orang yang mengedepankan akal daripada wahyu. Padahal yang benar itu wahyu, ya. Akal itu harus mengikuti tunduk kepada wahyu. Tapi kalau wahyu harus tunduk kepada akal, wis mbuh kedadiane kaya ngopo? Liberal nanti. Ya, apa-apa digasak nanti. Ya, perintah wis bisa bisa diatur gitulah. Akhirnya agama itu ya suka-suka gue laksanakan sesuai pemahaman saya dan menganggap tidak sakral Al-Quran itu. Hadis Nabi juga enggak sakral. Ya, bisa untuk dikoreksi. Ya. Maka bandingkan dengan para sahabat dahulu yang sangat mengagungkan, memuliakan Nabi sallam. Tanya aja mereka enggak serta-merta banyak tanya, enggak. Ya, mereka sangat berhati-hati. Jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil. Terus selanjutnya apa kata Nabi Musa? A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah ya dari termasuk golongan orang-orang yang jahil. Li'annal ladzi, ya, karena orang yang mengolok-olok manusia ya itu kan jahil. Ini termasuk tuduhan yang ngeri kepada Nabi mereka. Ya. Ini kan termasuk menuduh Nabi Musa itu enggak serius, main-main, mau menertawakan mereka, mau mengolok-olok mereka. Ini tujuan yang keji enggak terhadap nabinya? Ini enggak adab kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka beliau berlindung, auzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah jika aku termasuk orang yang jahil. Karena orang yang jahil begitu memang modelnya, sukanya mengolok Allah. Maka orang yang suka mengolok-olok, suka menjelek-jelekkan, ya, yang padahal yang dijelek-jelekkan itu adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang saleh, itulah cirinya orang-orang yang jahil. Nabi Musa berlindung dari kejahilan dan orang-orang jahil. Kemudian falamma ra'au annahu shadiqun, ketika Bani Israel itu mengetahui, melihat, oh kayaknya ini benar yang diomongkan ini, ya, karena Nabi Musa pun juga menjelaskan bahwa beliau berlindung dari ini, betul perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka yakin, loh, tidak perlu diskusi dulu, tidak perlu debat dulu dengan nabinya. Ya, jangan seperti itu kita dalam beragama. Karena nanti ya, akan kejadiannya mirip seperti Bani Israel. Ya, seperti Bani Israel. Terus setelah menerima penjelasan dari Nabi Musa, apa kata mereka? Ya, enggak rampung sampai di situ permasalahannya. Mereka minta, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya, mereka berkata, mintalah kepada Rabbmu untuk kami supaya dia menjelaskan. Setelah tahu, oh betul ini datang dari Allah, oh betul ini enggak main-main, oh betul ini serius. Ya, Nabi Musa enggak main-main. Ternyata
Mereka masih nyari-nyari. Nyari-nyari apa? Ya pertanyaan yang memberatkan dan ngeyel gitu loh. Terangkan kepada kami. Tanyakan kepada Rabbmu ya tentang hakikat sapi betina tersebut. Kalau seandainya mereka langsung pergi ke pasar misalnya, beli seekor sapi ya betina, terus mereka sembelih, selesai sebenarnya. Ya, selesai. Lakin akan tapi mereka memberat-beratkan diri sendiri, akhirnya Allah pun memberatkan mereka. Al jazaa'u min jinsil amal. Ya, banyak loh nanti kaum muslimin itu ketika mereka ini loh sunnah Nabi seperti ini, mereka masih mencari yang lain. Ya, masih mencari yang lain, berat akhirnya mereka itu. Ya, misalnya selamatan setelah kematian itu, apakah ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada contoh. Akhirnya memberatkan. Ya, kan tidak semua orang itu sama. Kalau kita mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai. Ya. Karena yang bermanfaat bagi mayit diantaranya sedekah jariyah, anak soleh yang mendoakan orang tua, dan ilmu yang bermanfaat. Terus akhirnya qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya qala innahu yaqulu inna baqaratul la faridu wala bikr. Ya, sapi betina itu tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Awanum baina dzalik. Ya, tengah-tengah. Ya, orang nom banget, ya ora tua banget. Ya. Faf'alu ma tu'marun. Ini sudah perintah loh. Ya, perintah yang keberapa? 2. Kerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian. Seandainya mereka di titik ini langsung mengerjakan, selesai. Tapi masih tanya lagi. Ya. Masih tanya lagi, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Terangkan kepada kami, mintalah kepada Rabbmu untuk menerangkan kepada kami apa warnanya. Lah nang pasar kan ya sapi pirang-pirang to. Sing nom ya iki mau iso goleki. Ya ora enom banget, ya ora tua banget. Ning sing warnane opo? Seolah-olah kan mereka itu pengennya detail banget toh. Ya. Ini ya keinginan tahuan yang berlebihan seperti ini tercela. Makanya ya, di awal Nabi sampaikan banyak tanya dan banyak menyelisih Nabi. Sudah jelas Allah perintahkan. Terus tambah lagi, kerjakan. Masih tanya juga. Ya, apa warnanya? Terus apa kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Qala innahu yaqulu inna baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Tambah angel lagi kriterianya. Ya. Rabbmu mengatakan, ya, sesungguhnya sapi betina tersebut warnanya kuning tua, ya, kuning tua, yang warnanya itu dilihat oleh orang yang memandangnya itu akan senang. Atau angel ya, kuning tua, ya, semakin berat kriteria yang harus mereka cari. Terus selanjutnya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Enggak selesai sampai sini, mereka masih tanya lagi tentang ya sapi tersebut, yakni kerjaan sapi itu apa? Kerjane ngopo? Gitu loh. Kayak orang wae didetail kayak banget. Pekerjaannya apa, kayak orang golek pasangan hidup gitu loh. Ya, innal baqara tasyaba alaina. Sesungguhnya sapi itu masih syubhat, itu masih belum jelas. Wa inna insyaallah la muhtadun. Dan sesungguhnya kami insyaallah mendapatkan hidayah. Qala innahu yaquluna baqaratul la dzalulun tuthirul arda wa la taskil harth musallamatul lasyata fiha. Tambah susah lagi. Ya, Rabb mengatakan sesungguhnya sapi itu ya adalah sapi yang tidak pernah dipakai untuk membajak, juga tidak pernah dipakai untuk mengairi tanaman. Ya, selamat dari cacat dan enggak ada belangnya. Ya. Wah, ratu angel lagi. Qalul ana ji'ta bil haq. Mereka menjawab, sekarang engkau telah membawa kebenaran. Loh, ngetes tawad seperti ini. Ya, ngetes ini. Mereka yang tanya, mereka yang membenarkan juga. Sekarang
kau membawa yang benar. Ini kayak malaikat Jibril ketika tanya kepada Nabi Muhammad, qala sadaqta, engkau benar. Iya toh? Ini kan berani seperti ini kepada Nabi dan Rasul. Maka kalau kita lihat karakter Yahudi Nasara, ya, mereka memang seperti itu muamalahnya kepada Nabi. Ya, mereka berani menentang Allah dan menentang Rasul utusan Allah Subhanahu. Qalul ana jita bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yafalun. Akhirnya mereka menyembelih sapi tersebut walaupun dengan kriteria yang susah untuk mereka cari, hampir mereka enggak mampu untuk melaksanakannya. Setelah sapi disembelih, ya, kemudian sebagian anggota tubuhnya dipakai untuk memukul pada orang yang terbunuh itu, dia hidup dan dia memberitahukan siapa yang telah membunuhnya. Terus akhirnya dia mati kembali. Tayyib, Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Faedah lain yang bisa kita ambil, ya. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku memberikan perintah kepada kalian, kerjakan sesuai kemampuan. Kalau perintah itu sesuai kemampuan. Kalau larangan, dan kalau aku melarang kalian, tinggalkan. Nabi tidak mengaitkan dengan kemampuan, karena pasti orang meninggalkan kemungkaran atau larangan Nabi SAW itu kan cukup ditinggalkan. Ya. Terus mana yang paling afdal dari dua perkara ini? Melaksanakan ketaatan ataukah meninggalkan yang dilarang? Mana yang lebih afdal? Ya, kalau dilihat dari mudah tidaknya, lebih mudah mana? Melaksanakan perintah atau menjauhi larangan? Mana yang lebih mudah? Melaksanakan perintah. Ya, meninggalkan larangan itu lebih mudah. Walaupun nggak secara mutlak loh, meninggalkan larangan tidak secara mutlak lebih mudah dari melaksanakan perintah. Di kasus-kasus tertentu meninggalkan larangan itu jauh lebih berat. Seperti contoh apa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, ya, ketika diajak untuk berzina, ini berat. Ini berat. Ya. Maka ya, secara mana yang lebih mudah? Lebih mudah meninggalkan larangan karena tinggal nggak dikerjakan gitu aja. Minum khamar, ya, minum khamar kalau jenengan tidak berhasrat kan juga mudah itu. Ya, cuman masanya kalau berhasrat kepada yang haram itu yang bikin berat, ya, yang bikin berat. Terus secara apa? Kalau secara tadi mana yang lebih mudah? Lebih mudah meninggalkan yang dilarang. Ya, walaupun di momen tertentu, di kasus tertentu meninggalkan larangan lebih berat daripada melaksanakan ketaatan. Ya, misalnya seperti kasusnya Nabi Yusuf itu, dibandingkan sholat maghrib berjamaah atau sholat subuh berjamaah lebih ringan itu daripada ya mengalami seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya, terus dari sisi jenis mana yang lebih afdal? Melaksanakan perintah ataukah meninggalkan larangan? Secara jenis yang lebih afdal itu melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah secara jenis lebih afdal daripada meninggalkan larangan. Tapi ini juga ya tidak secara mutlak. Misal secara walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Secara jenis laki lebih afdal dari wanita. Tapi di kasus-kasus tertentu dan di orang-orang tertentu wanita lebih afdal dari laki-laki juga ada. Aisyah, Khadijah, ya, demikian juga Asia, ya, Maryam, ya. Itu adalah nama wanita-wanita yang dibandingkan dengan laki-laki, ya, seperti kita inilah misalnya, itu lebih afdal mereka. Ya, bukan laki-laki nabi loh ya. Ya, tapi laki-laki yang secara umum jenis laki-laki. Maka secara jenis melaksanakan ketaatan lebih afdal daripada meninggalkan larangan. Tapi untuk tertentu
ya, orang-orang tertentu barangkali atau larangan-larangan tertentu lebih afdal daripada melaksanakan perintah. Contoh misalnya, Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya. Ini ketaatan. Yang mana ketaatan seperti ini jauh lebih berat daripada meninggalkan larangan. Ya, larangan apapun, kira-kira mana antara diajak berbuat zina dengan menyembelih anak sendiri, lebih berat mana? Ya, menyembelih anak sendiri, ya, lebih berat itu. Ya, maka kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di saat melaksanakan perintah itu lebih afdal daripada, ya, seperti kesabarannya Nabi Yakub ketika menerima penyakit takdir yang tidak menyenangkan, atau seperti kesabarannya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Tetap melaksanakan perintah itu lebih utama, walaupun semua Nabi Rasul, ya, utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadis yang pertama. Mungkin sebelum kita lanjutkan hadis yang kedua, adakah pertanyaan? Terus kapankah boleh melakukan larangan itu? Ya, kalau dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, misalnya, ya, makan yang haram, bangkai, boleh enggak? Enggak boleh. Tapi ketika darurat ini diperbolehkan. Terus kalau berobat dengan yang haram, ya, ulama khilaf, ya, kalau yang haram itu khamar misalnya, ya, itu khamar, ya, boleh dalam kondisi darurat. Ulama mencontohkan ketika tersedak makanan di tenggorokan adanya khamar, boleh diminum. Tapi kalau tidak kondisi seperti itu, daruratnya nggak boleh, karena khamar itu nggak menghilangkan dahaga, ya. Tapi pengobatan yang haram itu ada yang mengharamkan mutlak seperti mazhab Imam Ahmad, ya, dan juga Imam Malik, ya. Tapi ada yang membolehkan dengan syarat tidak ada yang lain kecuali yang haram tersebut, dan juga yakin akan sembuh, ya. Ada yang membolehkan, ya, seperti mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Bagaimana caranya agar orang Yahudi Bani Israil itu tidak masuk ke kaum muslimin? Bagaimana caranya agar karakter orang Yahudi tidak masuk pada kaum muslimin? Tidak bisa. Sebab dalilnya seperti itu. Kita tiap hari membaca Al-Fatihah, ya, ihdinas siratal mustaqim. Bukankah itu jalan yang kita cari? Ya, jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Itu dalam surah An-Nisa tafsirnya. Ya, itu jalan yang kita cari. Ghairil maghdub bi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang Yahudi, bukan jalan orang Nasara. Ya, ini dua jalan ini yang paling sering terjadi. Makanya paling banyak kita mohon perlindungan supaya tidak terjerumus dari dua jalan ini. Enggak mungkin kaum muslimin enggak akan terjerumus mereka, itu enggak mungkin. Dalilnya seperti itu soalnya. Ya, siapa maghdub alaihim? Yahudi. Dalam hadis Nabi menafsirkan al-Yahud. Al-Yahud maghdub alaihim wan nasara dallin. Ya, dallun. Sedangkan orang Nasara itu tersesat, orang Yahudi dimurkai. Ya, para ulama dalam menjelaskan, ya, tafsir dari maghdub alaihim tidak cuma Yahudi, namun siapa? Ahli ilmu umat Islam, ulama ulama yang jahat, yang mana mereka berilmu tapi model-modelnya ya kayak Yahudi itu, pinter, ya, pinter dalil, ya pinter ngatik dalil, ya, dan
seringkali dalil itu tidak ditempatkan sesuai tempatnya dan tidak dipakai sesuai posisinya, ya mirip dengan orang Yahudi yang kemudian merubah-rubah Taurat, ya kan kitab Taurat siapa yang merubah? Ya orang-orang alim mereka, ya orang-orang mereka yang ngerubah Taurat itu. Kalau umat Islam, orang alimnya umat Islam, Quran dirubah-rubah, oh maknanya firman Allah begini bukan ini, diganti maknanya. Oh maksudnya bukan ini, akhirnya apa? Nanti Al-Quran itu banyak direvisi, entah secara tafsir atau entah secara makna. Apa bedanya dengan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang merubah-rubah Taurat, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal? Sama toh? Ya, itu yang terjadi dan banyak kita lihat, banyak kita dengar, banyak kita saksikan yang seperti itu modelnya. Ya, demikian pula orang-orang yang tersesat adalah orang-orang Nasara dan ahli bid'ah umat Islam. Mereka beramal tidak ada landasan dalil dari Quran maupun Sunnah. Ya, maka kalau kita pengen selamat, ilmu amal. Ya, kalau Yahudi dan ulama su itu mereka ilmu amalnya tidak benar. Sedangkan Nasara dan ahli bid'ah umat Islam mereka beramal ilmunya enggak benar. Maka keliru kalau orang itu cuman amal yang dipikirkan, ilmunya tidak. Jadi tiap hari, tiap pekan, tiap bulan fokus ke amalan-amalan, bahkan mengkhususkan amalan tertentu. Hanya itu aja yang dilakukan. Ya, tidak nambah. Apa belajar Quran sama tafsirnya atau belajar hadis sama syarahnya, enggak nambah ilmu, ya akan nanti akan tersesat. Ujung-ujungnya seperti itu, terjatuh kepada bid'ah karena kurang ilmunya gitu loh. Sebaliknya kalau hanya fokus ilmu, sedangkan pengamalannya diabaikan, ya rajin belajar terus tapi pengamalannya ya enggak diperhatikan, ini juga nanti salah jalannya. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW sudah memberitahu kepada para sahabat ketika itu, ya, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wa dira'an bidira'in hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuh atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, la tattabi'un, lamnya lam ta'kid, pasti, ya, tambah nun taukid. Maka kita enggak bisa nolak itu karena bisa memastikan pasti benar, ya, kalian akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian. Pasti itu Nabi memastikan dengan lam ta'kid, dengan nun ta'kid, ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, pelan tapi pasti, ya, pelan tapi pasti. Semakin lama semakin jauh ngikutnya itu loh. Ya, awalnya malu-malu, ya, akhirnya terus jadi kebiasaan. Ya. Hatta law dakhalu juhra dabbin, hingga kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, binatang sejenis biawak, lattaba'tumu, ya, kamu akan ikut mereka. Alias apa? Ke tempat yang itu enggak ada faedahnya, ke tempat yang itu merusak, ke tempat yang itu menyakiti. Lubang biawak itu apa pena? Ya kalau ke taman atau ke tempat yang indah itu ya agak mending. Lah ini lubang, ya, binatang seperti biawak, sudah sempit, berkelok-kelok, gelap lagi, susah lagi, harus mengikuti, harus menyesuaikan. Ya, namanya ikut ke lubang itu kalau terlalu gede kan harus dikepras-kepras dulu tuh supaya bisa masuk, ya, hilang-hilangkan dulu toh supaya bisa masuk. Akhirnya atribut Islamnya hilang itu demi untuk mengikuti mereka, sehingga enggak jelas bedanya mana muslim mana ahlul kitab. Contoh yang mudah aja, ya, sekarang ini kan marak, sebelum nikah itu kan ada lamaran toh, terus prosesi yang
dilakukan tukar cincin toh? Ada nggak yang seperti itu? Ini sedang kayaknya ini di tempat kita di sana itu kok membudaya seperti itu, ya. Apalagi kalau dengan acara seperti acara ya tukar cincinnya ahlul kitab, ya. Ada ulama yang mengatakan itu dari Yunani, ada ulama yang mengatakan itu dari ahlul kitab Nasara, ya, dengan keyakinan ketika pakai cincin tersebut ini, ya, ini kalau dulu nggak ada atau jarang kita temukan seperti itu, tapi lambat laun, ya, pergaulan bebas, apakah itu budaya Islam? Ya, kan enggak. Ala kulli hal, daripada saya panjang-panjang untuk menjelaskan itu, ya, kita hanya sebagai dai, ya, memberikan nasihat dan peringatan khusus bagi kita sendiri dan umumnya bagi, ya, semuanya saja, bahwa kita jaga diri kita, keluarga kita, ya, dari hal-hal yang nanti akan mengarah kepada karakter dua kelompok ini, ya, dua ahlul kitab ini, Yahudi dan Nasara, dan juga sebagian dari kaum muslimin yang jalan mereka mengikuti jalannya Yahudi, biasanya dari orang-orang alim, ya, walaupun nggak mesti loh, ya, dan juga jalannya orang yang tersesat dari kalangan ahli bid'ah, walaupun bisa dua-duanya. Sekarang ketika Nasara mereka tidak mau menolak, tidak mau untuk menerima Islam atau Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya itu maghdub alaihim. Ya, itu penjelasan Syekh Utsaimin dalam tafsir Juz Amma. Ya, itu kan dulu mereka tersesat ketika belum mengetahui risalah yang diberikan Nabi Muhammad. Tapi sekarang mereka mengetahui, mereka menolak, mereka semuanya maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jelas? Sampai sini ya. Nas'alullah li wa lakum al-afiyah wat tuqa wal afaf wal ghina wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban salimatan khalisatan laqan karimah subhanakal hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.